Ya, materi kita eh, dinamika partikel, yang mana materi dinamika partikel ini membahas tentang apa-apa saja apa saja yang kita akan pelajari tentang partikel, mulai dari pergerakannya, percepatannya, apa yang mempengaruhi terhadap benda. Nah, itu akan kita pelajari. Nah, selanjutnya pertama kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton 1 mengatakan apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda akan bergerak terus dengan kelajuan tetap pada lintasan garis lurus atau lintasan lurus. Nah, apabila tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda tersebut akan selalu bergerak lurus. Kenapa? Itu adalah bunyi hukum Newton 1 yang mengatakan bahwa sigma F sama dengan 0. Apabila tidak ada gaya bekerja pada benda, maka benda akan terus bergerak atau benda akan terus diam. Jadi, misalkan ada benda yang terus bergerak atau bergerak secara terus-menerus dan tidak diberikan gaya tambahan atau tidak diberikan gaya sama sekali, maka benda tersebut akan bergerak secara terus-menerus. Itu adalah bunyi hukum 1 Newton. Nah, bunyi hukum 2 Newton. Nah, bunyi hukum 2 Newton mengatakan bahwa percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik terhadap massa benda. Yang mana formulasi rumusnya adalah A atau yang disimbolkan dengan percepatan sama dengan sigma F per M. Jadi, apabila massanya besar, maka percepatannya juga akan kecil. Makanya dikatakan berbanding terbalik. Tetapi apabila gaya yang bekerja lebih besar atau sigma F-nya besar dibanding dengan massa benda, maka percepatannya akan besar. Apabila percepatannya lambat, berarti massa bendanya lebih besar daripada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Atau resultan gayanya tersebut. Nah, makanya apabila gaya yang kita berikan terhadap benda besar, maka percepatan yang dihasilkan oleh benda tersebut juga besar. Dengan catatan massa benda itu kecil, relatif kecil. Nah, apabila massa benda terlalu besar, maka gaya yang akan kita berikan juga harus lebih besar daripada massa benda tersebut. Nah, kita akan mengetahui berapa gaya berat benda untuk mendapatkan hasil bahwa gaya yang kita berikan terhadap benda tersebut lebih besar daripada massa benda. Jadi kita harus konversi dulu ke satuan Newton sehingga kita dapat memperbandingkannya. Nah, selanjutnya kita akan hitung. Misalkan kita punya massa benda itu 10 kg. Sementara gaya gravitasi itu yang kita gunakan adalah 10, yaitu pembulatan dari 9,8 atau 9,77 itu dibulatkan menjadi 10 untuk mempermudah dalam perhitungan. Kecuali dalam soal itu terdapat ketetapan, misalkan gaya gravitasi yang digunakan dalam soal 9,8, maka tetap gunakan 9,8. Tapi bila kita menghitungkan dalam perhitungan mudah, kita gunakan angka 10 meter per sekon kuadrat. Tadi kita ketahui rumus gaya berat adalah W sama dengan M dikali dengan G. Sementara kita ketahui massa benda itu adalah 10 kg dan gaya beratnya 10, maka didapatkan 100 Newton. Nah, sekarang kita dapat memperbandingkan apabila gaya yang kita berikan terhadap benda, misalkan saya punya benda segi 4 seperti ini. Gaya berat benda ini adalah 100 Newton atau massa benda ini adalah 10 kg. Untuk mengangkat benda yang massanya 10 kg dengan berat 100 Newton, maka gaya yang kita berikan harus lebih besar dari angka tersebut. Jadi harus lebih besar dari angka ini ya.
Misalkan kita berikan gaya sebesar 90 Newton, maka benda ini tidak akan terangkat. Misalnya kita lakukan gaya angkat terhadap benda ini, maka benda ini tidak akan terangkat. Kenapa? Karena gaya beratnya lebih besar daripada gaya angkat yang kita berikan. Kecuali gaya yang kita berikan lebih besar daripada 100 Newton, maka benda ini akan terangkat. Maka semakin besar gaya yang kita berikan terhadap massa benda atau gaya berat benda, maka akan lebih ringan benda tersebut terangkat. Jadi seperti itu. Masuk kembali ke rumus yang tadi, bahwa percepatan benda itu sama dengan sigma F per M, yang mana apabila massa bendanya besar, maka percepatannya juga kecil. Makanya dikatakan hukum 2 Newton, massa benda itu berbanding terbalik dengan gaya yang bekerja pada benda. Jadi itu ya, apabila gaya yang kita berikan terhadap benda atau sigma F-nya terhadap benda lebih besar daripada massa yang bekerja, massa benda, maka percepatan yang didapatkan akan semakin besar. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton adalah hukum aksi reaksi, yang mana konsepnya adalah pasangan gaya aksi reaksi terjadi apabila kedua benda bereaksi. Kemudian gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda. Kemudian gaya aksi dan reaksi sama besar dan berlawanan arah. Sehingga formulasinya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa ada ketanda min? Karena dia berlawanan arah terhadap aksi yang kita berikan terhadap benda. Jadi dia berlawanan arah dengan. Nah, contohnya saya akan sedikit berikan contoh mana dikatakan aksi reaksi. Apabila tangan saya memukul benda ini, memukul meja, maka tangan saya akan terasa sakit. Itu adalah bentuk reaksi dari meja terhadap tangan saya. Semakin saya berikan gaya yang besar terhadap benda atau terhadap meja ini, maka gaya umpan balik atau reaksi yang diberikan benda ini terhadap tangan saya juga semakin besar, sehingga tangan saya akan terasa semakin sakit. Adalah penerapan hukum Newton. Penerapan hukum Newton itu ada beberapa, yaitu pertama kita akan menjelaskan tentang gaya berat, kemudian gaya normal. Nah, selanjutnya simak penjelasan berikut ini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Teman-temanku sekalian, adik-adik sekalian, jadi kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis gaya yang bekerja pada hukum Newton atau jenis-jenis gaya yang berhubungan dengan Newton. Nah, pertama untuk materi kali ini itu adalah gaya berat dan gaya normal. Nah, pertama gaya berat. Atau disimbolkan dengan W. Nah, gaya berat adalah gaya yang selalu bekerja, yang bekerja pada suatu benda yang arahnya selalu mengarah ke inti bumi. Jadi bagaimanapun posisi benda tersebut, maka gaya beratnya akan selalu mengarah ke pusat inti bumi atau gaya pusat gravitasi. Misalkan bendanya di bidang datar, maka gaya beratnya akan menuju ke bawah. Misalkan benda berada di bidang miring, maka gaya beratnya pun akan menuju ke bawah. Dan bendanya itu digantung misalkan, maka gaya beratnya tetap mengarah ke bawah. Jadi bagaimanapun posisi benda tersebut, maka gaya berat akan selalu menuju ke arah bawah, tegak lurus, lurus ke arah bawah menuju ke pusat inti bumi atau pusat gravitasi. Adapun formulasi dari gaya berat itu adalah W sama dengan M dikali G.
yang mana W adalah gaya berat sendiri dengan satuan Newton, kemudian M adalah massa dengan satuan kilogram, dan G adalah gaya gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat atau percepatan gravitasi. Nah, sedikit yang perlu saya sampaikan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kadang ada yang keliru. Misalkan si A bertanya kepada si B, timbangan kamu berapa? Berapa berat badan kamu? Padahal sesungguhnya yang harus ditanyakan adalah berapa massa tubuh kamu, berapa massa badan kamu. Karena pada saat kita mengatakan berapa berat kamu, maka kita akan salah apabila kita mengatakan berat saya 75 kg misalnya, berat saya 55 kg. Padahal satuan dari berat adalah Newton. Berarti kalau kita mau mengetahui berapa berat kita yang sesungguhnya, maka massa dikalikan dengan gaya gravitasi bumi. Itu adalah berat badan kita. Sementara kalau kita ingin mengetahui berapa dalam satuan kilogram berapa massa tubuh kita, maka kita bisa mengatakan 55 kg. Jadi itu sedikit kekeliruan yang sering kita dapatkan di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke gaya normal. Gaya normal atau disebut dengan simbol N, gaya normal. Gaya normal sendiri itu salah satuannya adalah Newton juga. Jadi tadi gaya berat itu adalah satuannya Newton meter. Jadi untuk gaya normal pun seperti itu. Gaya normal adalah gaya, atau bisa dikatakan sederhananya gaya normal itu adalah gaya yang dilakukan benda untuk mempertahankan posisinya, yang mana gaya normal itu selalu tegak lurus terhadap benda. Jadi misalkan saya memiliki benda balok pada bidang miring. Nah, gaya normalnya itu adalah selalu tegak lurus terhadap benda. Ini adalah gaya normal. Misalkan dia di bidang datar, gaya normalnya tetap ke atas. Berbeda dengan gaya berat tadi, bahwa pada saat di bidang miring dia tetap tegak lurus ke bawah, walaupun bagaimanapun posisi benda tersebut, maka gaya beratnya akan selalu menuju ke bawah. Nah, kita menuju ke contoh yang seperti saya instruksikan kepada teman-teman sekalian atau adik-adik sekalian untuk mencatat materi tersebut. Misalkan seorang anak memperlakukan sebuah benda dengan 3 perlakuan. Perlakuan yang pertama, sebuah benda yang berada di atas meja dibiarkan begitu saja. Nah, yang dipertanyakan adalah berapa gaya normal yang bekerja pada benda. Nah, singkatnya, apabila suatu benda tidak ada gaya yang bekerja padanya, atau tidak diberikan gaya terhadap benda tersebut, maka nilai gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nah, berarti untuk mengetahui berapa nilai gaya normal ini, maka kita akan mencari gaya normal kan selalu tegak lurus terhadap benda. Nah, gaya normal. Kemudian gaya berat selalu
menuju ke arah bawah. Itu gaya berat. Sementara tadi diketahui bahwa apabila tidak ada gaya yang bekerja atau tidak diberikan gaya terhadap benda tersebut, maka nilai gaya normalnya sama dengan nilai gaya berat. Sementara gaya berat tadi adalah N sama dengan M dikali G. Itu adalah nilai dari gaya berat. Nah, sebelum itu diketahui benda ini itu massanya adalah 2 kg. 2 kg. Nah, sekali lagi adik-adik jangan keliru apabila dalam kehidupan sehari-hari mempertanyakan berapa berat kamu. Jadi, sekarang ubah kebiasaan itu menjadi berapa massa tubuh kamu. Kalau ada orang bertanya itu keliru, maka jelaskanlah. Massa itu adalah massa adalah satuannya kilogram, sementara gaya berat itu adalah newton. Jadi pada saat saya mengatakan Pak berat saya 75 kg, maka itu adalah salah. Sementara berat adalah massa dikali dengan gaya gravitasi. Nah, lanjut. Kita ketahui tadi massa dari benda tersebut adalah 2 kg. Dan gaya gravitasi yang kita gunakan adalah 9,8 meter per second. Maka didapatkan gaya normal adalah 19,6 Newton. Nah, perlakuan yang kedua. Ini untuk adik-adik supaya bisa lebih memahami tentang gaya normal. Perlakuan yang kedua adalah anak tersebut memberikan gaya terhadap benda dengan cara menekan benda tersebut ke arah bawah. Jadi menekan ke bawah benda tersebut. Jadi pertama kita gambarkan dulu gaya berat yang bekerja pada benda, yaitu W, dan gaya normal yang bekerja pada benda yaitu N. Kemudian gaya yang diberikan anak tersebut terhadap benda ke arah bawah itu F. Nah, sekarang variabel yang diketahui itu adalah gaya sama dengan sebelumnya diketahui gaya yang diberikan oleh anak tersebut adalah 10 Newton. Jadi anak tersebut memberikan gaya sebesar 10 Newton terhadap benda tersebut. Jadi dia menekan sebesar 10 Newton terhadap benda. Kemudian tadi juga sudah didapatkan berapa gaya normal pada benda, yaitu 19,6 Newton. Jadi pertama kita lihat variabel yang bekerja pada benda tersebut. Pertama, kita ketahui gaya normal itu selalu menuju ke mempertahankan benda, dia nilainya positif. Dan untuk gaya berat, dia berlawanan dengan gaya normal, dia arah ke bawah, dia bernilai negatif. Sementara gaya yang diberikan anak tersebut terhadap benda itu berlawanan arah dengan gaya normal, sehingga nilainya negatif. Jadi kita bisa gambarkan, kita bisa tuliskan bahwa gaya normalnya positif diperkurangkan dengan gaya berat yang nilainya negatif karena berlawanan arah dengan gaya normal. Kemudian gaya yang diberikan anak tersebut terhadap benda itu juga bernilai negatif karena berlawanan arah dengan gaya normal. Nah, maka untuk mengetahui gaya normal yang bekerja pada benda tersebut, tadi kita keliru. Yang diketahui itu
nilai, kan yang dipertanyakan tadi adalah gaya normal yang bekerja pada perlakuan 2 dengan memberikan 10 Newton gaya terhadap benda tersebut. Jadi sekarang yang dipertanyakan adalah Newton. Jadi tadi di perlakuan pertama gaya normalnya sama dengan gaya berat, sehingga kita tadi mengetahui gaya beratnya sama dengan 19 Newton. Nah, sekarang variabel yang tidak diketahui adalah gaya normal yang bekerja pada benda di perlakuan kedua. Perlakuan kedua ini. Nah, gaya normalnya adalah N sama dengan positif gaya berat ditambah gaya yang bekerja pada benda. Maka 19,6 Newton ditambah dengan 10 Newton, maka didapatkan 29,6 Newton. Nah, kenapa nilainya pada saat nilai dari gaya berat ini berubah menjadi positif? Karena sesuai dengan dasar matematika yang mungkin sudah kalian pelajari di materi-materi sebelumnya, baik itu di fisika maupun di matematika, apabila variabel negatif berpindah ruas ke seberang tanda sama dengan itu, maka nilainya berubah menjadi nilai positif. Sama dengan perkalian berpindah ruas berubah menjadi pembagian. Nah, begitupun dengan formulasi pada materi kita hari ini. Nah, selanjutnya kita menuju ke perlakuan 3. Nah, perlakuan 3. Perlakuan 3, anak tersebut mengangkat benda itu. Nah, seperti ini. Gaya normal tadi selalu menuju ke atau tegak lurus terhadap benda. Kemudian gaya berat selalu menuju ke bawah. Sementara gaya yang diberikan anak tersebut terhadap benda itu menuju ke atas. Kenapa? Karena anak tersebut mengangkat benda itu, maka arahnya ke atas, ya kan? Nah, besar gaya yang diberikan anak tersebut terhadap benda tetap sama, yaitu 10 Newton. Nah, kita gambarkan formulasinya lagi. Nilai gaya normal tetap positif, dia menuju ke mengarah ke atas, gaya normal. Kemudian gaya beratnya menuju ke bawah, dia bernilai negatif. Kemudian gaya yang diberikan itu bernilai positif karena searah dengan gaya normal, sama dengan 0. Nah, yang kita pertanyakan kembali adalah nilai gaya normal yang bekerja pada perlakuan 3. Nah, gaya yang bekerja pada perlakuan ketiga ini sama dengan berpindah ruas seperti soal sebelumnya, yaitu positif omega. Ini tadi positif karena berlawanan arah. Nah, positif dari gaya berat dikurang dengan gaya yang bekerja pada benda. Berarti 19,6 dikurang 10. Hasilnya adalah 9,6 Newton. Jadi itu tadi. Di sini dari ketiga perlakuan anak ini kita bisa mengetahui bahwa gaya normal itu bergantung pada posisi benda tersebut. Jadi tidak serta-merta misalkan saya punya benda sama. Misalkan ini saya punya spidol, saya letakkan seperti ini. Nilai gaya normal yang bekerja pada saat saya letakkan seperti ini dengan nilai gaya normal pada saat saya pegang seperti ini itu yang berbeda, walaupun bendanya sama. Jadi sebenarnya gaya normal itu adalah gaya yang nilainya
bergantung atau besarnya bergantung pada posisi benda tersebut. Nah, itu untuk materi gaya normal dan gaya berat. Untuk materi selanjutnya kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.